Hey guys, Mike di sini. Hari ini kita mau nunjukin kalian salah satu hardware atau komponen terbaru yang baru terpasang di Jakarta, yaitu MRT. Mau laptop gaming yang murah tapi bagus apa ya? Aha, inilah Asus TUF Gaming FX 505 dengan pilihan layar 144Hz dan keyboard RGB. Link di deskripsi. Akhirnya setelah beberapa abad, nggak sih gue lebay, setelah beberapa tahun atau beberapa dekade, Jakarta dapat ekspansi atau DLC terbarunya, yaitu MRT atau Mass Rapid Transit. Nah, karena ini produk baru, kita kan pasti nggak sabar untuk bikin review singkat ataupun benchmark dari DLC ini. Kita mulai dari apa itu MRT, oke? Jadinya MRT Jakarta ini sebenarnya udah dimulai pembangunannya dari tahun 2013 ya. Jadi yang kita tahu ini yaitu namanya fase 1 atau jalur 1, yaitu dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, jalur utara selatan. Karena jalurnya baru 15,7 km yang dibangun dari rencana 108 km. Jadi nanti rencananya ada lagi ekstensi utara selatan dan juga barat timur. Bisa dibayangkan tahun 2030 nanti selesai semua seperti itu. Sistem MRT Jakarta adalah sistem MRT pertama di Indonesia. Dan pas awalnya gue juga bingung, sebenarnya apa sih yang membedakan KRL dan kereta-kereta lain dengan MRT? Kalau kita lihat KRL Jabodetabek, itu kan lebih ke commuter line kita sebutnya, bukan MRT. Ciri-ciri komuter lain itu adalah jaraknya lebih jauh, jangkauannya sampai Bogor, sampai Tangerang, sampai Bekasi, dan seterusnya. Sedangkan jalur MRT itu jauh lebih pendek, rute-rutenya lebih pendek, dan jarak antar stasiunnya pun lebih pendek. Bisa-bisa ya 1-2 km sekali ada stasiun, ya seperti KRL yang bahkan bisa ada 4 km, 5 km sekali baru ada stasiun. Selain itu, MRT pasti juga punya pelayanan lebih bagus, keretanya lebih bagus, dari secara kapasitas boarding, kecepatan boardingnya jauh lebih tinggi daripada KRL. Dan yang penting nggak ada pelintasan sebidang kayak KRL. Jadi boleh jalur keretanya itu mau di atas elevated ataupun underground di bawah tanah, tapi yang pasti nggak boleh ada pelintasan sebidang yang sama jalan gitu. Tidak ada boleh ada pintu kereta. Dan kalaupun ditanya perbedaan dengan LRT yang contohnya baru dibuka di Palembang dan juga di Jakarta, perbedaan dengan LRT itu adalah bahwa MRT kapasitasnya lebih besar aja gitu. LRT itu lebih mirip tram yang kapasitasnya kecil, lebih kecil daripada KRL maupun MRT, walaupun mungkin secara penampilan, secara bentuk stasiun dan lain-lain mirip MRT juga. Jalur pertama ini yang disebut jalur NS punya panjang 16 kilo dan itu terdiri dari 10 km panjang trek yang elevated atau kereta layang ya, dan juga 7 stasiun layang. Sedangkan untuk section undergroundnya itu terdiri dari panjang 6 km dengan 6 stasiun underground juga. MRT ini rencananya beroperasi dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Jadi ya nggak sampai 24 jam, tapi cover most of the day. Soal frekuensi, frekuensinya tuh up to 5 GHz. Sampai 5 menit sekali ya. Tapi karena ini masih uji coba, frekuensinya masih di 10 menit sekali. Sedangkan bandwidth maksimalnya kira-kira bakal 130.000 penumpang per hari. Buat yang wondering seberapa cepat sih ini sebenarnya kereta? Oke, panjang treknya kan 16 kilo dengan melewati 13 stasiun itu. Tadi kita coba uji dengan trainmark alias dengan stopwatch, itu sekitar 30 menit. Tapi karena panjangnya itu sekitar 15 kilo ya, 15-16 kilo, berarti kecepatan rata-ratanya itu sekitar 35 km per jam. Atau ya 30-35 km per jam. Tapi untuk standar MRT sebenarnya udah kenceng, karena bayangkan, kalau kita biasanya dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI dengan macet-macet segala macem, itu kan bisa lama ya. Dan dengan MRT ini kita bisa dapat kepastian selama-lamanya kita di kondisi normal itu menempuh jarak dari Lebak Bulus ke Bundaran HI ya 30 menit seperti itu. Tapi kalau ditanya top speed, keretanya itu sebenarnya bisa nyampe 80 sampai 100 km per jam seperti itu. Nah, stasiun-stasiun MRT yang ada itu juga dilengkapi dengan banyak fitur. Yang pasti di setiap stasiun ada ticketing machine atau mesin tiket. Lalu juga ada tap-in gate jenis KRL yang kita bisa tap in untuk pembayaran. Lalu juga di setiap stasiun ada lift untuk para difabel. Dan di setiap peron ada platform screen doors. Jadinya
Jadi dibandingkan dengan peron KRL, peron MRT ini jauh lebih aman karena resiko jatuh hampir nggak ada sama sekali. Fitur-fitur opsional di stasiun-stasiun tertentu, contohnya juga ada Starbucks, Indomaret, bahkan mungkin ya ada OTS, tergantung tenan-tenan yang mau buka di sana. Jadinya karena stasiun ini terdiri dari 3 lantai ya, nggak lupa pasti ada toilet dan musola sebagai fitur-fitur wajib. Jadi mungkin buat kalian yang kebelet pipis atau kebelet beribadah, tenang aja, ada semuanya. Oke, sekarang soal rolling stocknya sendiri, atau kita sebut lebih umumnya kereta. Kereta-kereta yang dipakai di MRT Jakarta ini dibuat di Jepang oleh Nippon Sharyo. Bahannya stainless steel, didominasi warna blue dan silver. Untuk sekarang, setiap rangkaian kereta terdiri dari 6 gerbong, dan kedepannya setiap rangkaian kereta bisa expandable atau bisa diupgrade jadi 8 gerbong. Lalu rangkaian-rangkaian kereta tersebut punya kapasitas up to 1.600 penumpang atau storage 1.600 penumpang dalam kondisi ideal. Jadi masuk akal aja kalau sehari dia bisa ngeklaim bandwidth sampai 130.000 penumpang. Menariknya, kereta-kereta ini yang dibuat oleh Nippon Sharyo Jepang cross-compatible dengan KRL atau backwards compatible dengan KRL. Karena untuk kelistrikan dia sama-sama pakai tegangan 1.500 VDC overhead ya, yang sama-sama listriknya di atas. Karena kalau kita lihat Tokyo Metro ataupun JR di Jepang juga mereka keretanya semuanya pakai overhead atau kabel di atas. Ditambah lagi untuk lebar relnya sama dengan lebar rel KRL, yaitu 1067 mm atau standar narrow gauge. Beda dengan LRT yang justru lebih lebar daripada KRL maupun MRT. Lucunya, kereta-kereta yang dipakai ini sebenarnya udah punya built-in fitur AI atau Automatic Train Operation. Jadi kedepannya mungkin kereta-kereta tersebut nggak perlu masinis lagi. Tapi karena sekarang mungkin orang masih belum percaya dengan fitur AI ini, ya masih ada masinis. Jadi tenang aja, kalau di antara kalian mungkin ada yang mau melamar menjadi masinis MRT, ya kesempatan masih terbuka. Interior keretanya sendiri tentu sangat bagus, ya wajar, barang baru, nggak mungkin nggak bagus. Tergantung kita ngerawatnya gimana ke depannya. Tapi kursi-kursinya sendiri bukan terbuat dari kulit ataupun bludru, tapi hanya dari fiberglass. Ya mungkin buat ease of maintenance dan juga gampang dibersihin kalau kotor, setuju-setuju aja. Apalagi MRT ini kan kita nggak bakal lama-lama ya dalam kereta, paling lama setengah jam. Jadi kayak ya fine-fine aja kalau demi menekan anggaran, kursi-kursinya cukup dari plastik aja. Fitur-fitur lainnya contohnya mencakup Advanced Information Display ya, sampai-sampai informasi di gerbong berapa aja kita ada di display yang di atas pintu. Lalu di gerbong-gerbong tertentu ada ruang khusus untuk prioritas buat yang mungkin pakai kursi roda ataupun tentunya buat para difabel, orang-orang tua maupun ibu-ibu hamil. Nggak heran, MRT ini karena juga kontraktornya kerjasama dengan Jepang dan ada transfer teknologi dengan Indonesia, pengerjaan itu sangat rapi, termasuk di sisi rel. Peletakan relnya ini menggunakan teknologi direct fixation dengan teknologi anti-vibration. Jadinya bener-bener rasanya itu mulus sekali, nggak bisa dibandingin dengan kereta manapun yang udah gue cobain di Indonesia, ya termasuk kereta bandara yang baru aja dibuka. Dan kalau kita lihat di sini ada orang naruh monopod dan itu nggak guling sama sekali. Selama perjalanan dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI itu nggak guling. Padahal selama perjalanan gue udah takut-takut aja itu kamera bakal jatuh. Tapi faktanya nggak jatuh. Satu hal yang masih bugging di beta testing kita ini adalah soal sinyal ya. Ketika kereta kita itu masuk ke bawah tanah, sinyal hilang. Mungkin kita masih bisa SMS, masih bisa terima telepon, tapi pengalaman kita tadi, sinyal 3G maupun 4G hilang sama sekali. Jadi nggak bisa internetan di bawah, nggak bisa update IG, nggak bisa update FB, ya lumayan bete juga kan. Semoga kedepannya ini bakal dibenerin, kedepannya semakin banyak pemancar yang ditaruh di bawah tanah untuk mengakomodasi para pengguna sosmed di dalam kereta. Nah, yang terakhir ini pasti yang kalian tunggu-tunggu, yaitu soal tarif, ya kan? Soalnya gini, MRT ini didanai 51% melalui APBD dan ya pokoknya melalui Pemprov, dan 49%-nya lagi itu pinjaman lunak dari Jepang atau Japan International Cooperation Agency atau apapun itu, pokoknya 49% Jepang tapi kepemilikan milik Pemprov. Dan sekarang ini MRT Jakarta dikelola oleh Pemprov 99% dan 1% oleh PT Pasar Jaya yang juga sebenarnya BUMD milik Pemprov. Yang berarti tiketnya bakal dapat subsidi. Memang pasti secara harga per tripnya
akan lebih mahal dibandingkan dengan transportasi massal lainnya yang udah ada di Jakarta, mau itu busway, mau itu KRL, dan lain-lain. Tapi harusnya tetap manusiawi di kisaran 8.500 sampai 10.000 rupiah per 10 km. Which masih akan ditentukan oleh Pemprov dan Gubernur DKI Jakarta. Mestinya sih nanti mau pakai e-money, mau pakai flash dan lain-lain, maksudnya segala macam uang digital dalam bentuk kartu itu bisa dipakai di MRT. Tapi belum tahu apakah kita mesti ganti kartunya atau enggak. Karena contohnya dalam program OKO Trip kemarin ya, dan ini kan sebenarnya lanjutannya, yaitu namanya jadi Jaklingko, atau sistem integrasi yang mengintegrasikan semua transportasi massal di Jakarta, mulai dari minibus, angkot, sampai KRL, MRT, busway, dan kawan-kawannya itu bakal di bawah Jaklingko. Dan melihat MRT ini kemungkinan tarifnya akan distance based ya, berdasarkan jarak, ada kemungkinan kalau kartu-kartu yang sekarang kita pakai nggak support seperti halnya OKO Trip. Kemungkinan kita tetap bisa pakai e-money, kita tetap bisa pakai flash, tapi kita harus upgrade kartunya terlebih dahulu. Itu aja. Alright guys, jadi itu aja dulu kayaknya pendapat kita dan review singkat kita soal DLC terbaru di Jakarta, yaitu MRT Jakarta atau Mass Rapid Transit Jakarta. Ya pastinya kita semua sebagai warga Jakarta maupun bahkan mungkin warga Indonesia seneng akhirnya ada kota besar kita yang punya sistem angkutan metropolitan kelas dunia ya, yang bisa mungkin menjadikan Jakarta semakin setara dengan kota-kota kelas dunia lainnya. Kita nggak kalah dengan Singapura, kita nggak kalah dengan Kuala Lumpur dan negara-negara tetangga. Namun sedikit saran dari Net Review, semoga kalian, ya siapapun yang menggunakan prasarana transportasi dan sarana transportasi, contohnya MRT dan apapun itu, semoga kalian bisa menjaga fasilitas-fasilitas tersebut dengan baik. Ya, mulai dari yang simpel-simpel aja, contohnya jangan sampai buang sampah sembarangan di MRT, jangan ngerokok dalam MRT, jangan sampai makan nasi padang dalam MRT juga, kotor, jangan ya. Dan biasain ya guys, mulai sekarang kalau naik eskalator itu di sebelah kiri, oke? Karena kita harus memprioritaskan orang-orang yang lebih membutuhkan waktu daripada kita. Intinya kita mesti peduli lingkungan kita dan juga sesama. Kalau berkenan, jangan lupa juga like dan share video ini biar yang lain-lain juga bisa dapat info dari video ini. Kami dari Net Reviews pamit, and as always, have a nice day.